Assalamualaikum Baraya, salam ketemu di Kim Jong Un Channel. Pada video kali ini saya akan mereaksi debat yang kemarin terjadi antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul pada tanggal 9 Oktober 2024. Mari kita mulai. Kali memposisikan iman atau doktrin keimanan dalam agama itu sebagai sebuah penerimaan subjektif semata, hanya sebatas dogma, bukan sesuatu yang bersifat ilmiah. Sekarang itu hadirin sekalian, kalau kita menyebut iman sebagai sesuatu yang ilmiah, banyak orang terheran-heran. Saya duga itu adalah efek dari hegemoni epistemologi kaum sekuler ya, yang kerap kali membatasi pengetahuan pada pengetahuan indrawi semata. Dan sayangnya epistemologi semacam ini kita jumpai di beberapa kampus Islam dan para pelajar muslim menganut epistemologi semacam ini. Nah, Pak Guru Gembul itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang kerap kali memandang keimanan itu sebagai sesuatu yang doktrinal, subjektif, dan tidak ilmiah. Anda mungkin menyimak beberapa pernyataan beliau beberapa minggu belakangan ini, di mana beliau mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kemudian beliau juga mengatakan di podcast yang terakhir saya simak bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja dari sisi ilmiah. Bahkan beliau secara lebih ekstrim mengatakan akidah itu, saudara-saudara sekalian, itu haram diilmukan. Nasi Nuruddin ini memfitnah Guru Gembul dengan mengatakan Guru Gembul mengharamkan keilmiahan dari akidah. Padahal Guru Gembul tidak pernah mengatakan demikian. Yang haram maksud Guru Gembul itu melogikakan Tuhan, merasionalkan Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan akidah itu tidak ilmiah, kita berhak untuk bertanya apa argumen ilmiah di balik kesimpulan itu. Nah, Pak Guru Gembul punya persepsi bahwa sesuatu yang ilmiah itu harus bersifat indrawi, harus bersifat empiris. Penting dicatat teman-teman sekalian, kita semua sebagai sarjana muslim, sebagai para pelajar muslim secara khusus, kita tidak mengingkari keilmiahan pengetahuan indrawi. Jadi jangan kita berdebat menyangkut sesuatu yang kita sepakati. Kita sepakat, pengetahuan indrawi itu pengetahuan ilmiah, pengetahuan empiris pengetahuan ilmiah. Jadi saya nggak perlu bukti ilmiah, apa buktinya gula itu manis, garam itu asin, itu semua sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran. Yang kita persoalkan adalah pembatasan, bahwa yang ilmiah itu hanya yang indrawi semata. Nah, saya mengklaim Lagi-lagi fitnah. Guru Gembul tidak pernah mengatakan bahwasanya ilmiah itu hanya yang indrawi semata. Pak Guru Gembul mengatakan sesuatu yang ilmiah itu adalah sesuatu yang didasarkan pada prinsip, metode, atau pendekatan sains, serta mengikuti standar yang dapat diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara rasional dan logis. Nah, Guru Gembul mengatakan rasional itu sesuatu didasarkan pada alasan yang jelas, bukti yang mendukung, dan konsisten, yang mana sesuatu yang rasional itu bermula dari indrawi. Jadi Nuruddin ini tidak bisa membedakan mana yang ilmiah, mana yang rasional. hadirin sekalian, sebelum saya mulai argumen saya, Anda perhatikan, saya sengaja membawa dari rumah kitab yang sangat tipis. Lihat, ini kitab sangat tipis ya, namanya Jauharatut Tauhid. Penulisnya itu seorang sarjana Mesir namanya Ibrahim Al-Laqani, seorang ulama besar, dihafal di berbagai pesantren. Kitab tipis. Tapi Anda tahu nggak? Kitab ini disyarah oleh penulisnya, namanya Al-Laqani ya, silakan searching di Ibrahim Al-Laqani. Disyarah oleh penulisnya sebanyak 4 jilid, judulnya Umdatul Murid, 4 jilid. Syarah yang kedua, Talkhisut Tajrid, 2 jilid terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu, Abu Hamid terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu, Abu Hamid terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu, Abu Hamid terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu, Abu Hamid Al-Ghazali, perhatikan di Al-Mustasfa min Ilmul Usul, dia mengatakan bahwa akidah itu adalah inti atau fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Fal ilmul kulli minal ulumi dunya huwal kalam wasairul ulum minal fiqh wa usulihi wal hadis wa tafsir ulum juz'iyah. Saudara-saudara sekalian, Al-Ghazali mengatakan ilmu kalam atau ilmu akidah itulah fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Yang lain itu ilmu cabang semuanya. Jadi tafsir, hadis, fikih, usul fikih itu ilmu cabang. Akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, kalau Anda mengingkari keilmuan akidah Islam,
Secara tidak sadar Anda ingin meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Al-Ghazali mengatakan Menggiring opini publik untuk membenci guru gembul. Ini jahat teman-teman, ini tindakan dajjal. Kalau gak suka dengan ketenaran guru gembul jangan menggiring opini, jangan memfitnah. Bisa jadi ini orang antek-antek pemerintah yang gak suka dengan guru gembul. Guru gembul dengan sangat enteng mengatakan bahwa ilmu akidah itu bukan ilmu. Lalu kalau begitu, tafsir, hadis dan segala cabangnya, berbagai karya, risalah, tesis, disertasi, bukan ilmiah dong kalau begitu konsekuensinya kalau akidah tidak ilmiah, satu. Kemudian, Nah, dengar baik-baik. kalau akidah tidak ilmiah, satu. Kemudian ilmiah dong kalau begitu konsekuensinya kalau akidah tidak ilmiah, satu. Kemudian saya... Tadi si Udin mengatakan akidah bukan ilmu. Sekarang akidah gak ilmiah, mana yang betul nih? Plin-plan Ludin. Sebenarnya si Udin ini nangkap gak apa yang diucapkan guru gembul? Guru gembul jelas mengatakan, tidak semua akidah dapat dirasionalkan. Nah, sampai di telinga si Udin, mengatakan akidah bukan ilmu. Ini seorang ahli filsafat, ahli akidah, pernah belajar di barat, Gerencia Al-Azhar ini. Sekolah di Al-Azhar Tulen, Azhari Tulen. Beliau imam pimpinan tertinggi di Al-Azhar. Lihat, saya bacakan ungkapan yang penting, yang relevan dengan tema kita. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Dipahami dari firman Allah Ta'ala, fa'lam. Pak Guru, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Nah, dengar ya Udinnya. Begini, coba temukan perbedaan kalimat ini. Bukti keberadaan Allah. Merasionalkan atau mengilmiahkan Allah. Beda gak kalimat ini? Nah, para ulama dalam menafsirkan surah Muhammad ayat 19 itu, adalah tujuannya agar kita umat manusia untuk berpikir tentang keberadaan Allah. Bukan tentang merasionalkan atau mengilmiahkan Allah. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Ini kalau Anda baca kitab-kitab kalam, Anda akan temukan definisi yang disebutkan oleh Gerencia Al-Azhar ini. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa itu ilmu? Wa yu'arrifuna al-ilma bi annahu al-i'tiqad al-jazim, al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Kita bicara akidah itu ilmiah atau tidak? Ilmu itu apa? Itu jawabannya. Keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, yang terlahir dari adanya bukti, dalil. Jadi Islam, mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain, tidak mengenal namanya dogma asal percaya aja. Semuanya harus ada dalilnya. Ini parah nih. Dogma dan dalil. Semua ada dalil dalam Islam. Lah apakah si Udin gak tahu kalau semua agama juga berdasarkan dalil? Dogma itu kan dalil yang tidak boleh diperdebatkan. Itu namanya dogma. Beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu saudara-saudara sekalian karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda... Benarkah guru gembul mengatakan bahwasanya ilmiah itu harus bersifat indrawi saja? Kalau begitu mari kita lihat potongan video guru gembul. Itu melibatkan satu pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan dan penggunaan rasio yang benar. Nah itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok. Pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah, jelas ya Din. Jadi jangan memfitnah guru gembul ya. Ilmiah menurut guru gembul bukan hanya sesuatu yang diindrawi saja tapi 1. Pembuktian indrawi 2. Penelitian dan observasi 3. Pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang 4. Klaim dari otoritas akademik 5. Hipotesis berdasarkan pertanyaan dan rasional. Anda mengkaji filsafat ilmu,
pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Nah, dengar ya Udin ya. Begini, coba temukan perbedaan kalimat ini. Bukti keberadaan Allah. Merasionalkan atau mengilmiahkan Allah. Beda ga kalimat ini? Nah, para ulama dalam menafsirkan surah Muhammad ayat 19 itu, adalah tujuannya agar kita umat manusia untuk berpikir tentang keberadaan Allah. Bukan tentang merasionalkan atau mengilmiahkan Allah. Di antara pengetahuan yang bersifat aksiomatik itulah pengetahuan tentang hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, maaf saya berikan contoh yang sangat sederhana sekali. Karena Pak Guru Gubul mengatakan keberadaan dan ketiadaan Tuhan itu sama saja secara ilmiah. Ada lihat pulpen ini? Ini barang sederhana sekali. Saya mau tanya sekarang, mana logika yang masuk akal? Pulpen ini ada yang buat atau pulpen ini mengadakan dirinya sendiri? Oh jelas. Mana yang lebih masuk akal? Bangunan ini ada yang menyusun dengan bangunan ini menyusun dirinya sendiri. Mana yang lebih masuk akal? Jelas ada yang menyusun. Tahu nggak kenapa kita mengamini itu? Karena nalar sehat kita sejak awal sudah mengamini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Gak ada ceritanya ada akibat tanpa sebab. Every effect must have a cause. Jadi di sini justru Udin mau mengatakan kalau Allah itu tidak ada. Muslim sejak berabad-abad mengatakan begitu. Ini lihat saya kutipannya. Grand Syekh Al-Azhar lagi mengatakan, slide selanjutnya maaf mas. Slide selanjutnya. Lihat, al-haqiqatul lati la yatajahaluha ahadun wa in zama anna laysat kadzalik hiya anna mabda al-illiyah, hukum kausalitas, la yumkin ingkaruhu la ala mustawal ilmi wa ala mustawal fikri. Jadi hukum kausalitas gak bisa diingkari. Itu hukum yang bersifat aksiomatik, di mana orang mengakui itu. Jadi kalau Anda mengatakan pulpen ada yang buat, ruangan ada yang menyusun, laptop ada yang buat, kok bisa-bisanya ketika bicara alam semesta Anda mengatakan, oh Tuhan ada atau tidak sama saja. Menurut si Ujin hukum kausalitas gak bisa diingkari. Hukum sebab akibat. Kalau begitu si Udin mau mengatakan kalau Allah ada berarti ada yang membuat Allah, dan hukum ini gak bisa diingkari. Nauzubillah. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan segala yang ada itu pasti ada penciptanya? Dan itu hukum yang pasti. Pada faktanya Allah itu ada. Apa kau mau mengatakan Allah juga ada yang menciptanya? Justru lebih logik ketika kita mengatakan alam itu ada sebabnya. Dan yang menyebabkan alam itu bukan dirinya. Tapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Jadi pembuktian keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa melalui apa? Hukum kausalitas. Saya mau bertanya sekarang kepada semua yang ada di sini. Ada nggak saintis di alam semesta ini yang nggak percaya dengan hukum sebab akibat? Tidak ada. Tidak ada. Dia kalau nggak percaya hukum sebab akibat, nggak bakal bisa neliti. Dokter itu nggak mungkin bisa menghasilkan apa? Dia menganalisis penyakit, menghasilkan obat, nggak mungkin. Farmasi itu nggak bakal ada. Mereka bikin obat karena tahu penyakit itu ada sebabnya, gitu loh. Nah sadarkan Din? Kalau di dunia ini segala sesuatu gak timbul secara tiba-tiba bim salabim. Semua yang terjadi ada proses dan sebab musababnya, tidak ada yang tiba-tiba muncul dengan bim salabim. Pena yang Anda pegang itu ada yang buatnya itu pasti. Walaupun kau percaya Allah secara logik, tapi logika kau gak akan menerima ketika aku mengatakan pena di tangan kau itu Allah yang ciptain secara tiba-tiba. Logis ya, ada sesuatu yang memiliki permulaan tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Anda harus cari sebabnya. Berdasarkan hukum kausalitas itu tidak mungkin. Alam itu kalau terbukti ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Tuh, lihat. Reasoning yang saya lakukan. Alam kalau ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Oke, yang mengadakan siapa? Gak mungkin alam dong. Masa pulpen mengadakan dirinya sendiri? Kok Anda menyamakan pulpen dengan alam? Loh sama-sama ada dari ketiadaan. Pulpen ada dari ketiadaan, ini ada dari ketiadaan, saya pun ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan dong secara logis. Hukum kausalitas mengatakan begitu. Kalau dikatakan yang mengadakan itu alam, itu namanya daur. Masa sesuatu dikatakan A bergantung kepada A, bergantung kepada B, B bergantung kepada A, itu nggak logis. Harus sesuatu yang berbeda dengan alam. Ya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Manusia bagian dari alam gak? Pena bagian dari alam gak?
Bangunan bagian dari alam gak? Semuanya yang ada yang dibuat manusia ataupun yang terjadi secara alamiah itu semua adalah bagian dari alam. Jadi siapa bilang alam tidak bergantung pada alam? Manusia bergantung pada alam. Manusia butuh cahaya matahari, air, udara DLL, dan manusia adalah bagian dari alam. Buatan manusia seperti pena itu bergantung pada alam yaitu manusia. Begitu juga dengan manusia juga butuh pena. Pena butuh manusia untuk membuatnya, dan manusia butuh pena buat menulis. Gimana sih? Jadi siapa gak ada yang gak logis ketika alam bergantung pada alam itu sesuatu yang logis. Nah dari ucapan Anda ini Din. Segala yang memiliki permulaan pasti ada yang membuat. Itu bisa dibilang logis, tapi logis gak ada sesuatu yang tanpa permulaan? Jika ada ayo buktikan dengan logis Anda. Coba logikakan bagaimana bentuknya, bagaimana pengukurannya, bagaimana perhitungannya. Jika Anda tidak bisa menjawab ini, itu yang ingin disampaikan Guru Gembul, bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan. Kalau Anda kurang puas dengan penjelasan ini, karena waktunya terbatas, silakan baca buku saya. 6 argumen sudah saya paparkan di buku seputar ketuhanan. Kurang puas juga, lihat. Ada argumen kedua, itu namanya argumen kosmologis ya. Karena mendasarkan kesimpulan keberadaan Tuhan pada kebaruan alam, kosmos. Oke. Kemudian ada namanya al-burhanul imkan. Ini menurut saya ini salah satu argumen terkuat. Yang saya yakin orang ateis manapun nggak akan bisa membantah argumen ini. Saya hakul yakin. Sok kali kau Anda Din. jangan keluar dari ruangan ini sebelum saya pastikan bahwa argumen tidak akan terbantah. Ya mohon maaf, saya harus mengatakan begini karena beliau itu datang dengan sebuah klaim yang sangat serius sekali. Akidah itu bukan ilmu. Klaim keberadaan Tuhan itu sama saja yang ketiadaannya. Itu klaim serius sekali. Anda ingin meruntuhkan kerja-kerja intelektual para sarjana muslim berabad-abad itu. Nah kita ingin tahu sejauh mana argumen Pak Gembul meruntuhkan argumen itu. Burhanul imkan, lihat saudara sekalian, mengatakan alam itu mungkin. Artinya itu bisa ada, bisa tiada. Lihat, sekarang kalau Anda pergi ke pasar, lihat ada dua sudut timbangan yang sama. Kalau tiba-tiba terberatkan, masuk akal nggak kalau dia terberatkan dengan dirinya sendiri? Oh tidak. Dia pasti ada sebabnya dong, ada sesuatu di balik itu gitu loh. Nah, alam itu tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada. Berarti keberadaannya harus ada sebabnya. Lagi-lagi kausalitas bermain di sini. Ya. Ketika dia katakan ada sebabnya, tanya lagi sebabnya ini bersifat niscaya atau tidak. Kalau dikatakan niscaya, ya sudah itulah Tuhan. Kalau dikatakan oh dia bersifat mungkin, dia bersifat kontingen, maksudnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ya tanya lagi sebabnya. Tanya lagi sebabnya. Ini bagaimana yang mengadakan sebab ini? Ada sebabnya enggak? Oh ada terus. Mustahil ada regresi yang tidak terbatas itu. Tasalsul. Oke, Anda pasti nanya sama saya, apa buktinya kalau regresi itu mustahil? Para sarjana muslim ada salah satu buku menulis 52 bukti rasional tentang kemustahilan tasalsul. Judulnya Al-Kalamul Matin Fit Tahriril Barahin. Saya sudah paparkan sebagian argumen kemustahilan tasalsul itu dalam buku terbaru saya, silahkan dibaca. Sederhananya begini, Pak, mungkin nggak ada orang saya katakan, Bapak baru bisa masuk sini setelah ini baru bisa masuk ke sini setelah ini baru bisa masuk ke setelah ini setelah ini, sampai tidak ada ujungnya. Mungkin ada yang masuk ke ruang ini apa enggak? Gak bakal ada. Karena itu ada kebergantungan yang tidak berakhir. Ini baru boleh masuk setelah ini. Ini baru boleh masuk setelah ini ya gak bakal ada yang masuk dong. Alam ini gak akan pernah ada kalau tidak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Uncaused cause gitu loh. Sebab yang tidak disebabkan. Ya itulah Tuhan. Mari kita berdebat nanti kalau soal Dengan logika yang sama penganut Tuhan 4, naga hijau terbang juga bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Naga hijau terbang juga tidak berawal dan tidak berakhir, dia sebab yang tidak disebabkan. Yaitulah dia naga hijau terbang. Logis mana? Nah itu yang sebenarnya ditanyakan oleh Guru Gembul, bukan keberadaan Allah, tapi wujud Allah itu tidak boleh diilmiahkan. Bagaimana cara mengilmiahkan sesuatu yang tanpa awal? Bagaimana cara mengilmiahkan sesuatu yang tanpa bergantung? Kalau bisa sini buktikan ke saya secara ilmiah. itu mengenal Tuhan. Ya hakikat Tuhan gak bisa kita ketahui, kita sepakat. Ya hakikat Tuhan gak bisa kita ketahui, kita sepakat. Lah kok malah sepakat? Itu yang dimaksud Guru Gembul, Din. Kok gak ngesejak dari awal, Din? Nih dengerin ucapan Guru Gembul ya, Din. Pasang telinga baik-baik, kalau perlu dicongkel dulu biar keluar semua keraknya, biar gak asbun. Apa-apa. Tapi saya disebut liberal karena saya menyebut bahwa
ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Oke. Saya kan bilang masalah tauhid saya nggak akan ilmiahkan, saya nggak akan pakai metodologi apapun untuk tauhid. Selesai di situ. Ya. Jadi ketika misalkan berbicara tentang takdir ilahi, ketika berbicara wujud ilahi, ketika berbicara pembuktian ilahi, saya berhenti di situ. Saya nggak akan apa, begitu kan? Nah, sekarang kita mengetahui konsepsi tentang Tuhan, kita mengetahui, tapi kita nggak mungkin mengetahui zat Tuhan. Sepakat. Karena kita nggak mungkin mengetahui zat Tuhan, bagaimana mungkin kita menjadikan Tuhan objek penelitian ilmiah? Benar. Jadi Tuhan dan tauhid dalam konteks itu mustahil untuk Dicapai diilmiahkan dengan metode ilmiah. Jadi saya akan menolak keras, saya sendiri secara pribadi, saya akan menolak keras upaya-upaya mendekati Tuhan menggunakan jalur-jalur ilmiah. Betul. Yang pertama, secara ilmiah. Secara agama, metodologi ilmiah itu selalu mewajibkan kita dari awal sampai akhir untuk ragu dan tidak Skeptis. boleh mengklaim terhadap kebenaran. Betul. Lalu kalau misalkan kita menyebut bahwa tauhid itu harus kita ragukan selama-lamanya dari awal sampai akhir, itu gimana dasar agama kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Betul. mungkin klop gitu. Dan sekali lagi, dan itu sudah menjadi sikap yang umum para ulama dari zaman dulu. Lalu bagaimana ceritanya pernyataan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang gitu? Ya, itu tadi Pak Guru. Jadi sebenarnya ini masalah istilah aja sih. Antum nggak ada yang salah ketika mengatakan itu. Cuma ini masalah istilah aja, karena istilah yang mereka pahami ilmiah itu adalah rasional. Iya, itu dah. Makanya itu saya juga kemarin itu ada yang ngajak debat. Ya udah, ayo kita debat gitu. Ada yang ngakunya profesor, ada yang ngakunya dosen dan lain sebagainya. Tapi malah ngasih jadwalnya tuh lama gitu. Oh. Iya, Jadi menurutku kalau lebih enak diganti istilah aja kali ya. Karena kan menurut Guru Gembul, misalnya contoh kayak gini, kalau aku tanya ya, misalnya contoh, bagi Guru Gembul Islam tuh agama yang rasional nggak sih? agama yang rasional, iya. Nah, itu maksudnya.